Masyarakat Rongi sudah terbiasa memanfaatkan yang ada di sekitar sebagai sumber makanan alternatif. Jadi saat ini kita sedang mencari rumba atau biasa masyarakat sini menyebutnya dengan panah. Jadi rumba ini bentuknya seperti lengkuas namun baunya itu seperti jahe. Rumba atau panah masih saudara dengan jahe dan lengkuas nih. Tidak heran toh kalau bentuk daun, batang, sampai aromanya mirip. Jadi rumba ini yang diambil itu bagian dalam dari rumba, bentuknya seperti ini. Dia ini yang diambil lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena orang sini lebih gurih katanya ya. Kita cobain seperti apa rasanya. Rasanya itu kayak jahe ya, agak pedes-pedes. Mau coba? Yang mau diolah hanya bagian batangnya saja teman. Pedes ya? Sekarang aku mau cari hondo atau ubi hutan. Biasanya tumbuh liar di hutan-hutan dekat pemukiman. Kita lapanya ini. Lendirnya. Jadi ini adalah proses pencarian hondo, di mana ini kalau kita mau cari hondo selain batangnya yang tajam, juga katanya umbinya ini gatal. Jadi nggak sembarang orang dapat mencari hondo ini. Di Pindrang dan daerah Sulawesi Selatan lainnya, hondo dikenal dengan sikapa. Ada juga yang menyebutnya gadung dan bitule. Sebenarnya, bagian getah ubi yang mengandung racun nih. Dari hasil penelitian, getah ubi ini mengandung zat toksik yang dapat terhidrolisi menjadi asam sianida. Makanya, jangan asal makan nih, bisa berbahaya. Terkena kulit luar saja, gatalnya minta ampun. Apalagi kalau dimakan langsung, teman. Untungnya masyarakat Rongi punya cara sendiri untuk menghilangkan racunnya. Ini enggak betul. Oh, panas dia. Setelah dikupas, hondo diiris tipis. Oh, udah tipis hati-hati. Bisa dibakar mungkin. Kemudian dimasukkan ke lubang tanah yang sudah dilapisi daun. Jadi sekarang saya sedang mengambil kayu kawengo. Kayu kawengo ini fungsinya untuk menghilangkan rasa gatal dari hondo itu. Dan pada zaman dahulu, kayu kawengo ini digunakan sebagai alat keramas di zaman dahulu. Dan sekarang kita akan mengambil sedikit kulitnya untuk disimpan di atas hondo itu untuk menghilangkan rasa gatalnya. Nah, kulit kayu kawengo ini yang akan menetralisir racunnya, Mi. Sampai berbusa. Ini bisa dipakai berapa kali? Ambil sarinya, lalu campurkan ke hondo yang akan diperam. Nah, setelah kita menuangkan air kawengo ini di atas hondo, kita harus menunggunya selama 4 hari untuk diperam agar terbebas dari racun. Nah, ini harus ditutup enak. Ditimbun lagi, Bro. Pakai batu. Oh, pakai batu. Proses pemeraman atau fermentasi inilah yang digunakan masyarakat Oke, Rongi nah. untuk Ayo, menetralisir racun hondo ini. Baru bisa dimasak setelah selesai pemeraman nih. Bentuknya jadi kering dan putih seperti ini. Tinggal ditumbuk sampai jadi tepung. Adit, tolong kukus kita punya hondok.
supaya dia matang, kita makan rame-rame. Iya enak. Hondo yang sudah halus biasanya hanya dikukus sampai matang nih. Sebelum dikukus, hondo diberi sedikit air supaya lebih lengket. Nah, hondo ini mirip dengan singkong, memiliki kandungan yang kaya akan karbohidrat. Oleh karena itu, hondo ini cocok untuk pengganti nasi. Tolong masak kita punya sayur ya, supaya dia matang, kita makan rame-rame. Pana bisa dijadikan sayur bening. Kadang ditambah campuran ikan nih. Bisa ikan basah atau teri kering. Nah, kenapa yang pertama dimasukkan adalah pepaya? Karena kalau pepaya itu kan keras, jadi matangnya akan lama. Masyarakat di sini sudah biasa menggabungkan antara sayur dengan lauk. Paling terakhir, bilas daun kelor di. Karena bahan yang satu ini cepat sekali matang. Sebelum dimakan, hondo diberi parutan kelapa mie, biar rasanya lebih gurih. Kalau di daerah Jawa, mungkin bentuknya mirip awuk, tapi rasanya seperti tiwul. Enak hondonya ya? Enak. Enak. Nah, jadi ini adalah hondo yang telah jadi. Hondo yang telah jadi ini dicampurkan dengan kelapa ini. Dan hondo ini sangat mirip bentuknya dengan kasuami, bahkan rasanya pun mirip, yang terbuat dari singkong. Jadi tidak heran kalau misalnya hondo ini menjadi pengganti nasi. Enak, enak. Itu yang mau dipakai nih. Rongi adalah salah satu desa adat yang erat kaitannya dengan asal-usul leluhur di Kabupaten Buton Selatan. Aku mau bantu Ina menggiling jagung lebih dulu nih. Katanya mau diolah jadi makanan khas Rongi. Jadi di daerah sini tuh terkenal dengan potensi jagungnya. Dan salah satunya adalah yang akan kita buat ini Tante ya, kambalu. Dan itu bahannya terbuat dari jagung ini. Jadi jagungnya ini diolah dulu sampai halus. Terus nanti untuk acara sabah ya Tante ya. Ayo lagi Tante. Bukan tanpa alasan, Rongi disebut desa sandang pangan. Masyarakat di sini bisa mengolah dan mengatur sumber pangan mereka dengan baik. Oh iya, salah satu potensi utamanya jagung dan singkong. Halus kan? Jagung akan dijadikan kambalumi. Ini makanan yang wajib ada untuk tradisi Sabah.
bahan yang dipakai punya makna tersendiri, teman. Santan kelapa menyimbolkan semua masalah bisa terselesaikan. Oke, Kalau kunyit sebagai penyembuh. Nah, kalau telur melambangkan kehormatan nih. Nah, semua bahan sudah siap. Sekarang, masak semua bahan dengan air. Oke, kita masak Ina. Kalau udah mati, tinggi apinya ya. Setelah mulai mendidih, kambalu harus terus diaduk agar tidak meluap keluar. Oke, habis itu Ina ditutup. Tutup pakai Berapa daun ini Ina? 3 daun. 3 daun. Daun belu selalu ada dalam acara adat. Daun ini dianggap penyempurna mie. Jadi, kalau ada kekurangan atau sesuatu yang terlewat, bisa dimaafkan karena sudah disempurnakan oleh daun belu. Kalau daun pisang, beda lagi toh. Ini jadi simbol pemersatu.